Pemirsa, Pasar Tomang Barat Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mulai hari ini ditutup menyusul adanya pedagang yang terkonfirmasi positif COVID-19. PD Pasar Jaya selaku pengelola Pasar Tomang Barat akan menutup pasar selama 3 hari, mulai hari ini hingga 1 Juli 2020 mendatang. Adapun ketiga pedagang pasar yang dinyatakan positif COVID-19 ini akan menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Guna mensterilkan seluruh area pasar, petugas akan rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Sementara itu, sejumlah personil TNI, Polri, dan Satpol PP turut disiagakan di lokasi pasar agar tidak ada seorang pun pedagang yang masuk ke dalam area pasar. Hasil rekap datanya, cuman perintah dari kecamatan untuk segera sterilisasi pasar karena terdeteksi 3 orang pedagang positif COVID-19. Untuk tesnya sendiri sudah dilakukan ya? Sudah, tanggal 16 Juni tahun 2020. Dari berapa pedagang Bu yang tes? Dari 156 peserta. Itu terdiri dari pedagang, outsourcing, warga, termasuk juga aparat sipil. Pemirsa, untuk informasi terbaru dari penutupan beberapa pasar di Jakarta akibat pedagang yang terkonfirmasi positif corona, kita akan bergabung dengan rekan Ong Suherman dari Pasar Tomang Barat dan ada Imran Tajudin dari Pasar Gembrong Cempaka Putih. Kita terlebih dahulu bergabung bersama Ong Suherman. Ong, seperti apa kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Rizky dan pemirsa TV One sekalian dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Tomang atau Pasar Koplo yang berada di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari informasi yang kami dapat, pasar ini mulai hari ini ditutup oleh PD Pasar Jaya sampai 3 hari ke depan. Penutupan pasar ini didasari oleh ditemukannya 3 pedagang yang telah menjalani Ya, nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi bersama Ong Suherman. Kita akan coba bergabung kembali nanti. Kita beralih ke Imran Tajudin yang berada di Pasar Gembrong. Imran, seperti apa kondisi di Pasar Gembrong Cempaka Putih hingga siang hari ini? Ya, ini hari terakhir Rizky penutupan dari Pasar Gembrong yang ditutup selama 3 hari sejak tanggal 27 kemarin, tanggal hari Sabtu, lalu juga hari Minggu dan hari ini tanggal 29. Kalau kami lihat di Pasar Gembrong memang masih tutup, tapi sudah ada beberapa pedagang yang saya lihat datang ke sini untuk kemudian melihat dan juga mengecek toko mereka di sini sebelum besok akan mulai kembali dibuka atau akan kembali mulai berjualan. Tadi juga ada 1-2 pedagang yang saya tanyai, mereka sudah mulai berbelanja ke Pasar Induk untuk nanti mengisi toko mereka dengan jualan-jualan terutama bahan makanan di Pasar Gembrong. Kami lihat memang pengamanan masih terus dilakukan, pihak pengamanan dari Pasar Gembrong sendiri juga terus melakukan pemantauan agar nantinya tidak ada pedagang-pedagang yang kembali menjual dengan mereka di luar dari Pasar Gembrong di kawasan Cempaka Putih maupun juga di sekitar Pasar Gembrong. Nah, menunggu atau juga melihat bagaimana persiapan jelang dibukanya kembali aktivitas jual beli besok, pihak Pasar Jaya juga sudah menyiapkan beberapa skenario tentu untuk bisa menghindari dan juga menghentikan penularan COVID-19 di Pasar Gembrong ini. Di antaranya nanti ada 14 pintu biasanya yang dibuka ketika kawasan atau juga Pasar Gembrong ini berjalan normal, tapi untuk esok hari nanti baru akan dibuka 2 untuk melihat bagaimana nanti aktivitas atau juga keluar masuknya warga di pasar ini. Lalu nantinya juga tentu akan ada ganjil genap yang diterapkan di toko-toko atau juga tempat jualan berdagang para pedagang di sini untuk menerapkan juga 50% jumlah kapasitas yang ada di dalam pasar yang berjualan. Lalu juga nanti cuci tangan, lalu juga himbauan untuk menggunakan masker ini juga terus diterapkan. Seperti ini juga ada beberapa spanduk yang juga masih terpasang di luar Pasar Gembrong untuk memberikan informasi bahwa masih ditutup sampai dengan hari ini, dan besok juga tentu ketika mereka datang, warga-warga yang akan berbelanja di sini
mereka harus menggunakan masker dan juga menerapkan protokol kesehatan. Sementara untuk penyemprotan dan juga sterilisasi ini memang selalu dilakukan setiap harinya. Sejak hari Sabtu kemarin selalu dilakukan penyemprotan disinfektan, dan tadi juga sudah digelar sekitar pukul 10 pagi penyemprotan disinfektan di toko-toko yang ada di sini untuk memastikan pasar ini steril dan juga bersih untuk besok kembali beroperasi di tanggal 30 Juni 2020. Rizky. Di beberapa pasar terpantau saat ditutup ada pedagang yang mencoba berdagang di area luar. Apakah di sana terpantau ada juga pedagang yang masih mencoba untuk berdagang di luar area pasar yang saat ini ditutup? Ya, tadi saya tanyakan kepada pihak pengamanan bahwa sebenarnya kemarin dan juga 2 hari yang lalu memang ada beberapa pedagang yang berjualan di sekitar Pasar Gembrong, terutama di Jalan Cempaka Putih 2. Mereka beralasan bahwa itu adalah untuk menghabiskan dagangan mereka. Tapi kalau hari ini kami memantau sudah tidak ada, karena tadi juga pengakuan dari beberapa pedagang bahwa barang jualan mereka juga sudah habis. Jadi cukup steril sebenarnya kondisinya. Pedagang-pedagang juga tidak ada yang berjualan di sekitar pasar. Tadi ada 1-2 yang sudah mulai datang melihat toko mereka, dan nantinya akan bersiap untuk kembali mengisi toko mereka dengan jualan, dan esok hari akan kembali mulai buka. Jadi kalau hari ini, sore ini kalau kami memantau, cukup bersih kondisi di sini dan di luar tidak ada pedagang yang berjualan. Ya, Imran, apakah tes COVID, Anda memiliki informasi apakah tes COVID ini akan dilakukan kepada seluruh pedagang dan untuk memastikan benar-benar tidak ada lagi yang positif terpapar COVID-19? Ya, untuk tes sendiri sebenarnya kan sudah dilakukan sebelumnya terhadap sekitar 190 pedagang di Pasar Gembrong. Ini sudah ada dinyatakan 4 orang yang positif dan sudah dilakukan isolasi, dan tentu juga tracing yang akan dilakukan kepada keluarga atau juga pihak-pihak yang kemudian bersentuhan langsung dengan pedagang-pedagang tersebut. Sehingga ini juga tentu terus akan dilakukan, terutama setelah tracing nanti akan dites kemudian yang melakukan kontak berat begitu, lalu juga pihak dari gugus tugas akan terus melakukan uji tes cepat maupun juga swab di pasar-pasar, terutama pasar-pasar tradisional, karena kita tahu saat ini sudah cukup banyak pasar yang kemudian menjadi klaster baru, dan untuk itu makanya penutupan ini dilakukan agar nantinya setelah ini bisa atau sudah ditutup selama 3 hari sudah benar-benar steril dan bisa dibuka kembali agar warga bisa berbelanja dengan rasa aman tanpa takut tertular di sini, Rizky. Baik, terima kasih Imran Tajudin. Kita kembali mencoba bergabung dengan Ong Suherman yang berada di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Ong, seperti apa kondisi di sana? Saat ini pasar ditutup. Ya, selamat siang Rizky dan pemirsa TV1. Saat ini saya berada di Pasar Tomang atau Pasar Koplo, yang mana mulai hari ini dilakukan penutupan oleh PD Pasar Jaya. Penutupan kali ini dilakukan lantaran ditemukannya 3 pedagang yang kedapatan dari hasil swab-nya yang dilakukan pada tanggal 26 Juni lalu, hasilnya dinyatakan positif. Penutupan ini akan berlanjut hingga 3 hari ke depan. Menurut keterangan dari pengelola pasar sendiri, selama proses penutupan pasar ini akan dilakukan penyemprotan disinfektan yang akan dilakukan oleh pengurus pasar maupun pihak pemadam kebakaran sampai 3 hari ke depan. Tujuan dari penyemprotan disinfektan ini adalah untuk membuat steril kembali pasar ini, sehingga pada saat dibuka nanti dapat meminimalisir atau mencegah penularan COVID-19 yang terjadi di pasar ini. Riki. Ya, baik, terima kasih Ong Suherman melaporkan langsung dari Pasar Tomang. Sebelumnya ada Imran Tajudin yang melaporkan langsung juga dari Pasar Gembrong, Cempaka Putih. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Khusus.